Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semangat, mudah-mudahan rezekinya banyak. Ibu-ibu yang jawab salamnya semangat, segera berangkat haji. Ibu-ibu yang nggak mau jawab salam, suaminya kawin lagi. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, ashabal fadilah, para kiai, para ustaz, para ustazah yang kami hormati, yang kami muliakan, terutama Ustaz Ari. Ari siapa namanya, Bu? Ari Supriyatno nama aslinya. Terus nama apanya ya? Nama artis. Nama artisnya Ari Sola. Ya, kita doakan berkah ilmunya. Ketua Masjid Al-Huda yang baru, Ustaz Mahfud. Nanti tambahin sholat juga gak apa-apa. Ini ketua masjid yang baru, mudah-mudahan semangat memakmurkan masjid dan masjidnya tambah barokah. Pak Haji Romli, mantan ketua Masjid Al-Huda, baik mantan lagi. Berapa tahun jadi ketua masjid tadi? 20 apa? Dari 2025. Berarti pensiunannya gede. Subhanallah, 20 tahun. Dari tahun 2005 sampai tahun 2025. Subhanallah, berkah. Ini bisa jadi bekal untuk masuk surga itu. Subhanallah. Terima kasih Pak Haji Ramli. Ada Pak Ustaz Taufik, ada Pak Ustaz Fahrudin, Ustaz Baik, Ustaz Salim. Salim apa Nur Salim? Pakai Nur. Kalau nggak pakai Nur agak berkok gitu. Ustaz Fatur dan ustaz-ustaz yang lain. Ibu-ibu semua yang hadir dan
Pokoknya semua jamaah yang hadir malam ini deh, yang malam ini siapapun yang hadir, kita doakan panjang umurnya, sehat badannya, mudah-mudahan banyak duitnya. Ini suasana ceramah agak terjal ya, karena di depan ini anak-anak, di belakang nenek-nenek. Agak terjal, karena agak terjal saya agak santai-santai aja ini, gak usah serius-serius amat ini ceramah begini, karena jamaahnya ini jamaah yang lengkap sekali, dari anak-anak sampai nenek-nenek. Subhanallah, ini indah sekali ceramah ini. Baik, kita doakan kembali, mudah-mudahan umurnya panjang, badannya sehat, duitnya banyak. Nah ini kan begitu. Kata orang hidup yang paling enak kalau Bapak berjalan saya, karena suasananya terjal benar ini. Saya paling nggak bisa sebenarnya ceramah begini, tapi ya apa boleh buat. Paling enak katanya orang kalau umurnya panjang, badannya sehat, duitnya betul. Yang paling gak enak umurnya panjang, sakit-sakitan, gak punya duit kenceng amat. Dasar matrek. Ini mama RT1 agak matrek ternyata. Giliran ngomong duit kenceng dulu. Malam hari ini kita bersyukur hadir dalam rangka peringatan Isra Mi'raj, tawakkuf pengajian dan menyambut bulan suci Ramadan. 3 temanya dirolik, temanya 3, berarti 3 jam ceramah ini. Orang temanya 3, kalau satu tema 1 jam kan berarti 3 jam. Tapi kalau satu tema 10 menit hanya 30 menit. Yang enak satu tema 1 menit aja, berarti hanya 3 menit. Oke, ini mau 1 jam apa 3 menit aja? Ibu-ibu sukanya dengerin ceramah yang panjang apa yang pendek? Ibu-ibu suka yang panjang. Oke, ini benar-benar terjadi nih. Kecuali itu saya agak capek, tadi saya bilang mau satu topik ya. Saya jam 4 baru pulang dari Jogja, Klaten, Solo. Baru nyampe. Terus saya tadi nih kemarin mulai kegiatan istiqosa sampai jam 9:30 baru selesai. Agak capek, makanya agak santai-santai aja nih. Ini anak-anak udah pada dikasih kue belum? Mana kuenya mana? Udah habis. Anak-anak udah habis, anak-anak kuenya dulu. Mau dikasih kue lagi kan? Udah habis. Ayam mau ayam? Telur. Duit mau duit. Ini turunan mak ini. Oke, kita bersyukur malam ini bisa hadir di Masjid Al-Huda dalam rangka peringatan Maulid, tawakkuf dan menjelang Ramadan. Yang pertama, luruskan niat. Walaupun kau duduk di masjid, tapi kalau niatnya nggak benar, itu bukan ibadah. Makanya Rasul pernah mengatakan, kam min a'malil akhirah, banyak sekali amal perbuatan akhirat, masjid, negeri ceramah, ngaji, haji, umroh, ikut pengajian, banyak sekali amal akhirat. Asbahat min a'malid dunya, akhirnya itu akan sekedar jadi amal dunia, akhirat gak dapat apa-apa. Kenapa? Besok niat, karena jeleknya niat. Walaupun kita ngaji malam ini datang dari rumah, tapi kalau niatnya nggak lurus, akhiratnya nggak akan dapat. Umpamanya, kok datang Isra Mi'raj dan Buddha nggak
nggak enak sama ketuanya kalau nggak datang, udah hilang pahalanya itu. Makanya Pak, niat yang baik ini adalah menjadi kunci utama. Bahkan sebaliknya Bapak Ibu dan Saudara, kam min a'malid dunya, banyak sekali perbuatan-perbuatan dunia. Perbuatan dunia umpamanya bapak-bapak kerja, yang kerja di pabrik pagi-pagi ke pabrik, yang kerja di kantor pagi-pagi pulang ke kantor, yang jadi guru pagi-pagi berangkat ke sekolah, yang jadi petani pagi-pagi ke sawah, kemudian ibu-ibu pagi-pagi nyapu, pagi-pagi ngepel, pagi-pagi nyetrika, pagi-pagi masak. Itu kan amal dunia, itu kan amal dunia. Tapi kata Rasul, asbahat bi amalil akhirah, itu akan bisa menjadi amal akhirat di akhirat penuh dengan pahala bi husnin niyah, karena baiknya niat. Berarti kalau begitu niat ini adalah kunci untuk kesuksesan kita meraih tujuan. Kalau niatnya baik akan menjadi kebaikan. Tapi kalau niatnya tidak baik, walaupun bentuknya baik, maka akan menjadi ketidakbaikan. Oleh karenanya, Bapak Ibu dan Saudara, saya mohon malam hari ini tolong luruskan niat. Luruskan niat. Kalau niat yang nggak lurus, percuma kita hadir malam hari di Masjid Al-Huda. Niat yang paling utama lillahi. Apa niatnya? Berarti karena itu yang paling utama. Ibu-ibu kesini niatnya karena Allah, bapak-bapak karena Allah, semua saudara karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, maka akan menjadi ta'abbud. Apa itu ta'abbud? Menjadi ibadah. Kalau menjadi ibadah akan mempunyai nilai sampai akhirat nanti. Ibu-ibu masak karena Allah, insya Allah nasinya mateng, pahalanya dapat. Ibu-ibu nyuci karena Allah, insya Allah cuciannya bersih, pahalanya dapat. Walaupun saya kasih tahu ini ibu-ibu, Bu, Bu, ngantuk belum? Saya kasih tahu sedikit. Aslinya ibu-ibu di rumah itu nggak wajib masak, aslinya itu. Wajib nyuci juga enggak, wajib nyetrika juga enggak, wajib nyapu juga enggak, wajib ngepel juga enggak. Kalau ibu nggak nyapu nggak dosa, nggak ngepel nggak dosa, nggak masak nggak dosa, nggak nyetrika nggak dosa. Ibu cuma kewajibannya satu, nurut sama suami. Kalau suami nyuruh nyapu, ya nyapu. Kalau suami nyuruh ngepel, ya. Kalau suami nyuruh masak, ya. Baik. Berarti semua kegiatan dunia itu harus husni niat, niatnya baik. Jadi ketua masjid Bapak Rodni ini bisa masuk neraka dari ketua masjid itu kalau niatnya nggak benar. Tapi kalau niatnya baik, subhanallah, surganya paling duluan. Mudah-mudahan Pak Maruf niatnya baik, sama dengan Pak Haji Ramli 20 tahun jadi pengurus masjid, insya Allah niatnya baik Pak Haji Ramli. Tetapi ingat, jadi pengurus masjid banyak ujiannya, banyak godaannya, banyak omongannya dari orang. Kadang-kadang pakai motor baru, orang udah ngomong, duit siapa lo? Ada lagi kadang-kadang masjid, pengurus masjid, kadang-kadang kurang akur satu dengan yang lain. Saya pernah ceramah akbar di daerah Bekasi, panitianya pesan gini, tolong Kiai, temanya malam ini tentang persatuan. Emang kenapa? Pengurus masjid lagi berantem mulu. Pengurus masjid lagi nggak akur. Malah yang bikin ribet ketua sama bendahara kalau sholat berjamaah tapi hatinya nggak akur. Kan lucu kan? Tetap salaman tapi nggak akur. Hebat itu.
saking gak akurnya bendahara ngambek, kotak amal dibawa pulang. Ya wah. Berarti Bapak Ibu dan Saudara, hidup yang paling pokok, yang paling penting adalah perbaiki hati. Karena hati adalah itu mahallun niyah, tempatnya kita untuk memotivasi niatnya apa. Kalau hatinya baik, kemudian niatnya lurus, semua menjadi indah. Tapi ketika hatinya nggak baik, niatnya nggak lurus, semua menjadi rusak. Baca Quran bisa rusak karena niatnya nggak benar. Jadi imam Pak Haji Ramli yang sering jadi imam siapa sih yang sering? Yang bacanya paling bagus siapa? Rata-rata bagus itu. Oke. Seandainya jadi imam bacanya paling bagus, kemudian merasa sombong dengan bacaan, itu udah hancur itu jadi imam itu sholat aja karena niatnya ada kesombongan, hilang nilainya. Baca Quran, ngaji, termasuk ibu-ibu, mohon maaf, ibu ngaji tapi ada niat pamer di hatinya, hilang pahalanya. Ini biasanya emak-emak nih penyakit pamer di ampun-ampunan itu. Makanya ada istilah yang namanya ibu-ibu ngaji iya, selawatan iya, yasinan iya, ngomongin orang iya. Beda sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak jarang ngomongin orang tapi jarang ngaji. Sehingga kembali luruskan ya, untuk apa kau melaksanakan ibadah kalau hatimu kotor? Bahkan saya agak sedikit vulgar. Untuk apa kau ngadain Isra Mi'raj kalau niatnya nggak lillah? Karena apa yang dilihat oleh Allah hati kita, bukan meriahnya, bukan. Sampai ada hadis yang sangat populer. Ini Ustaz sering hafal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ingat ibu-ibu, Allah gak akan melihat cantikmu, gantengmu Pak, kekayaanmu Pak, kemudian kehebatanmu Pak. Bukan itu yang dilihat Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat hatimu. Gimana hatimu? Makanya kalau orang hatinya baik, insya Allah hidup itu akan bahagia, akan indah dan aman. Oleh karenanya niat kita malam hari ini lillahi ta'ala, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan malam hari ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini baru prolog ini, langsung masuk ke tema. Apa temanya? Dengan sholat berjamaah, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa serta eratkan silaturahmi. Sholat berjamaah dulu deh. Sholat berjamaah dulu. Ibu, antuk belum? Antum belum? Pulang ya? Sholat berjamaah, subhanallah. Sholat berjamaah itu merupakan satu karunia dalam kehidupan umat yang berislam yang sangat mulia. Mau sholat jamaah itu karunia besar sekali. Beruntung kalau Bapak, Ibu dan Saudara mau melaksanakan sholat berjamaah. Subhanallah. Hadisnya sederhana sebenarnya. Kalau sholat berjamaahnya nilainya 27 derajat ketimbang sholat sendirian. Sederhana sekali hadisnya. Bukan persoalan hadis, tetapi filosofi di balik sholat jamaah itu adalah ada manajemen kehidupan umat Islam. Bukan sekedar berjamaahnya, filosofi di balik itu. Subhanallah. Maka kalau orang Islam
filosofi makna dari sholat jamaah, hidup akan sukses, mesti itu jaminan. Tapi kalau hidup dan sukses, kita lihat sholatnya kayak apa, apalagi jamaahnya. Maka ada istilah gini Pak, mohon maaf ini agak sederhana kita mikirnya. Kalau hidupmu banyak masalah, ini mohon maaf. Kalau hidupmu banyak masalah, saya ulang lagi. Kalau hidupmu banyak masalah, tolong koreksi sholatmu seperti apa. Dari situ mulai. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Kadang-kadang hidup banyak masalah, satu masalah belum selesai, datang lagi, turun datang lagi. Ada istilah masalahnya tetek mengek, teteknya hilang tinggal mengeknya doang. Hidup banyak masalah, tolong koreksi sholatmu kayak. Karena kalau sholatnya benar, baik, masalah selesai. Itu jelas, itu pasti. Di konteks ini, sholat itu bukan kewajiban. Saya ulangi, di konteks ini sholat bukan kewajiban, tapi sholat adalah kebutuhan. Orang butuh kenapa? Karena kita butuh mengatasi masalah. Hidup kan ingin masalahnya selesai kan? Nah, bagaimana cara mengatasi masalah saya? Koreksi sholatnya. Kalau sholatnya bagus, semua masalah akan selesai. Tapi kalau masalah nggak selesai, berarti apa? Yang dikoreksi sholatnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, satu-satunya kewajiban yang orang tua boleh mukul anak kalau anak nggak mau sholat di usia 10 tahun. Nih anak-anak kita 7 tahun diajarin sholat. Mohon maaf, belum ada perintah 7 tahun diajarin ikro, nggak ada. Walaupun boleh diajarin, tapi yang ada perintah 7 tahun ajarin sholat. Nggak ada hadis yang mengatakan 7 tahun ajarin puasa, nggak ada. 7 tahun aja, tapi 7 tahun ajarin sholat. 10 tahun nggak mau sholat, wadrebo pukul. Satu-satunya orang tua boleh pukul kepada anak ketika 10 tahun ke atas nggak mau sholat. Hanya itu. Selain itu nggak ada orang tua boleh pukul. Anak ambil uang ibunya nggak boleh dipukul. Anak agak nakal, nggak mau belajar nggak boleh dipukul. Anak main handphone terus nggak boleh dipukul. Tapi kalau anak sudah nggak mau sholat, wadrebo pukul. Orang tua membiarkan anak sudah 10 tahun nggak mau sholat, namanya orang tua berkhianat. Khianat kau jadi orang tua. Kalau punya anak 10 tahun, nggak kau dididik untuk sholat. Berarti apa? Sholat sangat penting. Apalagi berkaitan dengan masalah berjamaah. Maka tolong ibu-ibu, bu, anaknya didik sholat ya. Kalau cari mantu yang sholat ya, tolong kalau cari mantu yang mau sholat. Gak apa-apa kaya, yang penting sholat. Mau nggak yang begitu? Daripada mantu yang nggak sholat miskin gitu. Itu kan bikin sengsara dunia akhirat gitu. Ini kalau mau sholat kelihatannya nggak boleh main-main sholat itu. Karena apa? Sholat kan menjadi tiang agama kan. Bahkan al-farq bainal mu'min wal kafir as-sholat. Al-Qamatalah Rasul. Perbedaan orang mukmin dan orang non-mukmin di sholatnya. Makanya sholat itu nggak boleh asal-asalan. Dan tadi yang saya singgung, mohon maaf, satu-satunya orang tua boleh pukul anak kalau anak nggak sholat. Kalau anak nggak mau ngaji nggak boleh dipukul. Anak main mulu nggak boleh dipukul. Anak main apa yang boleh, tapi kalau anak sudah nggak sholat, buat pukul. Tapi pukulnya litarbiyah, education, untuk mendidik.
Mukul yang penuh dengan kasih sayang, bukan mukul dengan emosi. Ibu-ibu udah ngantuk belum sih? Orang nanya ke ibu-ibu, udah ngantuk belum? Ibu saya ajak pulang sebenarnya. Kalau udah ngantuk, ibu saya ajak pulang. Oke, sekarang mohon maaf Pak, mohon maaf. Bapak punya istri nggak mau sholat dan Bapak diamkan, besok di akhirat Bapak yang kena dosa. Jelas itu. Karena Pak Arti Jadu kewamuna ala nisa, laki-laki pemimpin. Maka kalau istrinya nggak sholat, marahin. Dimarahin nggak sholat, kurangin adanya duitnya. Ya, belanjanya kurangin. Udah dikurangin belanjanya masih nggak sholat, tidurnya suruh di dapur dia. Ntar kalau butuh baru dipanggil. Kalau masih nggak sholat juga, ancam terakhir lah. Saya kasih cluenya. Udah macam-macam nggak sholat, ngomong sama istrinya. Kalau mama tetap nggak mau sholat, saya mau ganti istri yang mau sholat. Baru mikir dia. Tapi istri nggak boleh jawab kalau begitu. Kalau badan nggak sholat, Pak, gue mau ganti suami yang sholat. Suaminya jawab ya sholat. Sholat mesti. Makanya terus. Kemudian setelah kita aktif melaksanakan sholat, monggo perjuangkan sholat bil jamaah. Sholat dengan berjamaah, nggak usah mikirin pahala, nggak usah. Karena kalau sholat mikirin pahala, saya jadi ingat jamaah haji, pulang haji malah nggak sholat. Ditanya, J, kenapa lo nggak sholat? Stok pahala masih banyak. Jawabannya stok pahala. Kok stok pahala banyak? Di Masjidil Haram dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000 kali lipat. Saya di Madinah 9 hari, di Masjidil Haram 20 hari. Berarti stok pahala masih cukup untuk 1 tahun. Enak bener. Orang ibadah nggak usah mikirin pahala, itu urusan Allah. Nggak usah mikirin pahala, nggak usah hitung-hitungan. Tetapi laksanakan ibadah karena cinta kita kepada Allah. Allah yang memerintahkan kita mencintai Allah, maka melaksanakan akan enak. Berarti kalau sholat karena cinta kita kepada Allah, sholat itu gak jadi beban, malah justru pada waktu sholat rasanya tenang, enak, seneng. Orang kalau sholat senang begitu dengan azan dari Al-Huda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung alhamdulillah, ketemu maghrib lagi. Begitu dengan azan Isya, alhamdulillah, ketemu Isya lagi. Tapi kalau orang yang malas, orang munafik, dengan Allah Akbar, sialan maghrib lagi. Gimana untuk mengukur hati kita baik apa enggak? Kalau dengan azan rasanya senang, berarti iman kita udah bagus. Tapi kalau dengan azan rasanya senang, berarti iman kita ya benar. Laksanakan berjamaah. Syukur-syukur di masjid kayak di Al-Huda ini. Saya dapat informasi di Al-Huda ini kalau subuh sampai nggak muat masjidnya ini. Saking nggak muatnya orang nggak pada masuk. Apalagi kalau bisa subuh berjamaah. Karena kalau sholat subuh berjamaah adalah sholat yang masyhud, yang masyhuda, sholat yang langsung disaksikan oleh para malaikat. Kalau bisa yang paling afdal sholat berjamaah di masjid subuh. Karena apa? Ini sholat yang istimewa. Kalau bisa sholat berjamaah di masjid, subhanallah, itu sangat-sangat indah dan sangat-sangat bagus. Terpaksa nggak bisa sholat berjamaah di masjid, laksanakan walaupun di rumah, usahakan berjamaah. Syukur di masjid, tapi kalau di masjid nggak bisa, di rumah berjamaah. Kalau di rumah berjamaah, suami jadi imam, istri makmum. Mohon maaf ibu, walaupun suaminya nggak hafal surat panjang, istrinya yang rajin ngaji hafal surat panjang, tetap suami jadi imam. Apanya surat pendek, nggak apa-apa pendek. Istri nggak boleh over
Pak, lu nggak hafal surat panjang, gue hafal. Lu makmum, gue imam. Ini istri sombong. Walaupun yang hafal surat panjang istri makmum belakang. Suami nggak hafal surat, imam. Nggak pakai surat boleh nggak? Boleh. Sani, silakan. Lihat, semua kitab fikih nggak ada yang mewajibkan imam harus pakai surat. Nggak hafal sama sekali. Waladhdallin, amin, Allahu akbar, ruku. Naik lagi rakaat kedua, waladhdallin, amin, Allahu akbar, ruku lagi. Gue sama pakai surat, nggak apa-apa. Sah apa nggak? Sah. Cuman malaikat ngomong goblok bener ini. Kalau istrinya kan udah tahu kalau suami emang nggak apa, udah paham itu. Malaikat tuh nyindir itu. Bener-bener goblok ini. Imam nggak pakai, tapi sah mau berjamaah. Filosofi berjamaah ini melunturkan hati yang sombong, hati yang kaku untuk bersatu. Suami istri ini kadang-kadang kan ada keangkuhan. Suami sombong, istri sombong. Suami salah, gak ngaku salah. Istri salah, gak ngaku salah. Untuk bersatu sulit. Berjamaah, di situ ada penundukan hawa nafsu untuk adanya kebersamaan. Makanya kalau suami istri lagi ada masalah, tolong sholat berjamaah. Suami jadi imam, istri makmum, tapi hatinya yang ikhlas. Karena kalau hatinya nggak ikhlas, nanti sholat jamaahnya sambil sewok. Kan ada suami sewot jadi imam, angkat tangan bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Karena marhamah sudah kan, istri belakang banget Allahu Akbar. Ikhlaskan hati kita, satukan kita dalam berjamaah. Termasuk di masyarakat nih, berjamaah bukan sekedar sholatnya, bukan sekedar pahalanya, tapi di situ ada pendidikan, ada edukasi bagaimana kita ngalah untuk adanya bersamaan. Coba nih, saya lihat contoh ngalah nih. Umpamanya imam baca suratnya panjang, kemudian Fatihahnya juga lama. Kita sebagai makmum biasanya baca suratnya pendek, Fatihahnya sebentar. Tapi selama imam belum selesai, kan kita ngalah kan, nunggu imam. Gak mungkin kita ruku duluan. Di sini kita mau berkorban untuk kebersamaan. Untuk korban dalam rangka kebersamaan, ini yang paling mahal di masyarakat. Karena biasanya di masyarakat ini ego yang muncul. Tapi kalau orang bisa mengorbankan diri untuk kebersamaan masyarakat, ini adalah bagian daripada infak bil jamaah. Ini yang agak mahal. Maka orang yang sudah rajin sholat berjamaah mestinya akan menjadi anggota masyarakat yang gampang kompak dan bersatu. Perbedaan biasa, perbedaan pendapat, tetapi kita mau berkorban demi kekompakan di masyarakat. Itu makna daripada jamaah. Maka kalau Bapak Ibu dan Saudara, monggo laksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita diberikan hati untuk bisa bersatu dengan orang lain. Bahkan gini, mohon maaf. Ternyata Islam itu kan persatuannya bukan hanya sesama Islam aja kan. Ada namanya ukhuwah watoniyah. Ada ukhuwah Islamiyah sama Muslim, ada ukhuwah watoniyah. Sesama anak bangsa harus bersatu. Punya tetangga orang non-Muslim harus akrab, bersatu, bantu kalau dia butuh bantuan. Karena apa? Dia saudara kita sebangsa. Ada punya tetangga agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, tolong bersatu, akur, akrab. Persoalan ibadah lakum dinukum, tetapi untuk masyarakat akur. Bahkan ada namanya ukhuwah basyariah. Ukhuwah basyariah itu persaudaraan sesama manusia, walaupun itu bukan orang Indonesia. Ketemu orang Cina, ketemu sama orang Jepang yang bukan orang Indonesia, tapi dia manusia. Tolong carikan hubungan, ciptakan hubungan yang baik.
namanya ukhuwah bahasanya. Intinya apa? Orang kalau hatinya baik akan pandai bergaul dan mau bergaul dengan siapa aja. Jangan pilih-pilih. Biasanya ibu-ibu yang agak pilih-pilih nih, kalau ngaji kelompok yang kaya kumpul sama yang kaya, kelompok yang miskin sama yang miskin, kelompok yang seragamnya belum lunas. Oke, ayo kita kalah, itu kalah. Yang penting kita kebersamaan dan persatuan. Ini sampai simpelnya sholat berjamaah. Mudah-mudahan setelah peringatan Isra Mi'raj kita semuanya rajin melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, iman. Mantap ini. Saya tadi dari Solo jam 3. Dari Solo jam 3 sampai Jakarta jam 4 lewat titik. Sebelah sini itu ada gadis cantik sekali. Pokoknya dengan orang RT 1 nggak ada lah yang cantik kayak gitu. RT 1 kan ya cantik juga. Dia pakai kerudung. Nah karena ada orang cantik pakai kerudung karena nggak terlalu jauh dengan saya sedikit kenalan. Ternyata dia non muslim. Ada seorang wanita cantik pakai kerudung, ternyata dia non muslim. Berarti apa? Iman kan berarti orang itu nggak punya iman. Iman itu ada di hati manusia. Hakikatnya tiada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Apakah yang pakai kerudung mesti beriman? Belum tentu. Apakah yang pakai peci belum tentu semua beriman? Belum tentu. Bahkan apakah yang pakai sarung beriman? Belum tentu. Karena iman tandanya bisyar'i, dengan syariat. Ternyata kerudung tidak mutlak syariat, karena kerudung bisa namanya budaya. Bisyar'i apa contohnya? Mau Ramadan, besok begitu Ramadan ada yang puasa, dia beriman dia. Nah, berarti apa? Syar'i. Oh ada sholat, tentu yang sholat beriman. Tetapi yang ke masjid belum tentu beriman yang ke masjid. Yang nyolong sendal juga ada ke masjid. Yang nyolong kotak amal juga ada. Nggak semua orang ke masjid itu beriman. Nah sehingga apa? Bapak, Ibu dan Saudara, iman itu tidak kelihatan, tetapi faktanya adalah bisyar'i, dengan syariat. Semakin kuat syariatnya, maka menunjukkan semakin kuat keimanannya. Tapi kalau budaya belum tentu. Saya ambil contoh budaya. Peci ini budaya. Mohon maaf, ada nggak orang non muslim tapi pakai peci, ada nggak? Banyak. Yang dilantik itu kan ada. Yang dilantik pada pakai peci, padahal dia non muslim. Berarti apa? Peci itu bukan syar'i. Peci bukan syar'i, tapi peci budaya. Ada orang non muslim pakai peci. Bahkan kadang-kadang lebih pantas pakai pecinya ketimbang muslim. Yang muslim kan ada yang miring-miring pecinya gini kan? Ya miring karena apa? Kayak main gaple kalah. Kan orang peci, pakai peci kan macam-macam. Kalau orang sholat pecinya begini. Ini untuk ke masjidnya, ke tempat sujudnya kelihatan. Ini peci sholat. Kalau peci tahlilan begini, ini peci tahlilan. Kalau peci main gaple kalah begini. Oke, berarti apa? Iman itu nggak bisa kelihatan, illa bisyar'i, kecuali dengan syariat. Agar iman kita ini kuat, maka harus dipupuk bisyariah dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Ngaji itu menguatkan iman, sholat menguatkan iman, ibadah-ibadah syariat yang lain akan menguatkan
iman. Tetapi ketika kita tidak mupuk dengan bisyariah, maka iman itu akan turun. Karena apa? Al-iman yazid wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Maka dianjurkan orang yang beriman bergaul dengan orang yang beriman. Insya Allah imannya akan naik. Kalau imannya sudah naik, nanti bekal kedepannya adalah ada nilai ketakwaan. Takwa itu subhanallah, Bapak Ibu dan Saudara, adalah perasaan dekat dan bahagia kepada Allah. Itu takwa. Bukan berarti orang yang sujud itu tandanya takwa, tetapi orang yang dekat dan bahagia kepada Allah itu namanya orang yang bertakwa. Maka tolong Bapak Ibu dan Saudara, mari pada waktu kita melaksanakan ibadah, hatinya bahagia, hatinya senang, ke masjid senang, masjid taklim senang. Makanya kalau bisa mulut kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Di Rembang, Rembang itu daerah pesantren saya dulu. Ada pesantren namanya pesantren Alhamdulillah. Itu nama pesantrennya. Karena kiainya kalau ngomong mesti alhamdulillah. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah. Saya dengar anaknya sakit Kiai. Alhamdulillah. Katanya ada tetangga yang meninggal Kiai. Alhamdulillah. Dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Suatu saat rombongan kiai itu ke Semarang dari Rembang itu. Satu mobil kira-kira ada 5 kiai. Nah kalau di Demak musim kemarau itu kan perempuan-perempuan suka pada mandi di kali. Kalau yang orang daerah Semarang ke sana agak paham nih. Mandinya di kali. Dan ibu-ibu kalau mandi di kali kan bajunya nggak jelas itu kan, cuma segini gitu. Nah kiai-kiai yang lain pada merem semua. Tapi kiai yang satu di alhamdulillah. Diledek, kok alhamdulillah kiai? Alhamdulillah. Bukan ini lagi, alhamdulillah. Kok alhamdulillah kiai? Iya, alhamdulillah. Anak istri saya nggak sampai mandi di kali gitu jawabannya. Artinya apa? Orang kalau banyak bersyukur, nanti ibadahnya akan jadi senang. Sholat senang, ngaji senang, ke masjid senang. Semakin senang melaksanakan ibadah, maka ketika dia merasakan kerinduan kepada Allah, maka itulah takwa yang sebenarnya. Ada rindu kepada Allah, itu takwa. Maka kalau Bapak Ibu dan Saudara nggak pernah rindu pada Allah, berarti belum ada takwanya. Tapi kalau sampai tingkat rindu kepada Allah, itu ada nilai takwa. Maka takwa itu adalah rasa kerinduan kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan Saudara semakin tua semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir silaturahmi. Nah, silaturahmi tadi udah sedikit saya singgung. Ayo kita jadi orang Islam untuk banyak teman, banyak saudara, banyak kawan, banyak silaturahmi. Apalagi di Jakarta nih, termasuk RT 1 yang dari Jawa ada, dari Sunda ada, dari Palembang ada, Padang ada, mana lagi? Medan banyak, mana lagi? Betawi masih ada nggak Betawi? Tanya habis Betawi. Kalau malu dulu lebih jauh aku deh. Nah yang katanya dia satu. Tapi masih ada ya Betawi. Tapi tetap ini saudara kita di Betawi nih ya. Ini saudara saya Betawi. Tapi lama-lama sedikit Betawi nya. Pada kemana Betawi? Ini gara-gara orang Jawa pada datang. Ayo kuatkan silaturahmi. Ya kuatkan. Gini kira-kira mohon maaf. Ini agak cerita ya. Tolong ibu-ibu, saya akan angkat ibu-ibu dulu. Ibu-ibu tolong. Ini tolong benar saya ngomong. Ibu-ibu tolong jangan merasa dirinya paling hebat kepada orang lain. Hargai orang lain siapapun dia. Artinya apa? Jangan sampai punya musuh. Jangan sampai punya orang yang gak kita suka. Betul tadi. Tolong hatinya jangan sampai ada perasaan suka sama orang. Jangan ada kesel sama orang. Bisa nggak boleh? Bisa nggak? Ini
Orang bisa silaturahmi kalau hatinya suka. Kalau hatinya nggak suka, sulit tuh silaturahmi. Kira-kira bisa nggak? Cewek begini kalau lagi lupa, lagi berantem mau nggak duduk begini? Nggak mau kan? Ayo bersihkan hati kita. Tolong bersihkan hati. Agar kita hidupnya nyaman, apalagi nanti Ramadan. Tolong bersihkan hati kita. Maafkan semua kesalahan teman, maafkan semua kesalahan orang lain. Masuk Ramadan bersih, nggak ada dendam, nggak ada dongkol, nggak ada piring, nggak ada apa. Bersih, bahagia. Apa artinya bersih? Bisa gitu? Kalau enggak rugi kita hidup. Udah miskin, nggak bahagia. Kalau bisa nggak apa-apa, nggak kaya tapi bahagia. Oke, berarti apa? Hati. Oleh karenanya Bapak dan Saudara yang berbahagia, mari hidup ini ciptakan kebersamaan. Kita nggak usah merasa hebat dirinya. Walaupun pintar nggak usah merasa sombong dengan pintarannya. Yang pintar aja nggak boleh sombong, apalagi goblok. Yang kaya jangan sombong dengan kaya. Allah pasti nggak suka sama orang sombong walaupun dia kaya. Allah paling nggak suka dengan orang yang merasa dirinya hebat walaupun orang itu hebat. Buat perasaan dia, maka dia akan gampang bersilaturahmi. Tapi ketika dirinya masih ada kesombongan, masih ada merasa lebih hebat, dia akan berat untuk bisa silaturahmi. Rasulullah kurang apa hebatnya dia rajin silaturahmi. Maka datang orang-orang miskin. Bahkan Rasul pernah ngasih makan kepada orang Yahudi yang buta. Orang Yahudi buta, dan orang Yahudi itu paling benci sama Nabi. Tapi Nabi setiap hari ngasih makan kepada orang Yahudi yang buta, dan disuapin itu Yahudi buta. Pada waktu Rasul nyuapin Yahudi buta, kata orang Yahudi buta ngomong, kamu jangan dekat sama Muhammad ya. Muhammad orangnya bohong itu. Padahal yang lagi nyuapin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senyum. Kenapa? Gak ada keangkuhan, gak ada kesombongan. Dan dia sampai ngomong yang orang Yahudi tadi, sampaikan kepada orang-orang, jangan sampai akrab dengan Muhammad, karena Nabi Muhammad itu Nabi palsu. Dia ngomong begitu kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Tapi Nabi Muhammad sebutkan apa? Hatinya baik. Berarti apa? Orang kalau hatinya baik, dia akan gampang bergaul dengan siapapun dan akan gampang untuk bersilaturahmi. Oleh karenanya, mulai Ramadan, mari kita bersihkan semua penyakit-penyakit hati. Maafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada kita, agar kita bersilaturahmi. Dan kalau kita punya salah, tolong segera minta maaf, sama teman, sama kawan, apalagi sama guru, apalagi sama orang tua. Tolong minta maaf. Insya Allah, kalau ini kita saling memaafkan, maka akan gampang silaturahmi, dan insya Allah mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira ini sudah jam 11, sudah malam. Hanya pesan saya satu, tolong hidup yang bahagia. Walaupun nggak banyak duit tapi bahagia. Karena orang yang banyak duit belum tentu bahagia. Bagaimana agar hidup bahagia? Qanaah kuncinya. Mensyukuri yang ada dan qanaah. Itu nanti akan bahagia. Ketika sholat merasa bahagia. Ketika puasa nanti merasa bahagia. Ketika baca Quran merasa bahagia. Ketika ibadah dia akan merasa bahagia. Dan ini kalau bisa kita laksanakan, ini adalah kekayaan yang paling berharga dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan semua warga RT 01 bahagia semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.